Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raselina Sri Gustiansyah dengan NIM 0311230006. Di sini saya akan mengerjakan tugas akhir analisis laporan keuangan. Di sini saya menggunakan PT Mineral Sumber Daya Mandiri laporan posisi keuangan per 31 Desember. Materi yang akan dibahas yang pertama itu ada analisis perbandingan, yang kedua ada analisis tren, dan yang ketiga ada analisis common size. Nah, di sini ada analisis perbandingan. Analisis perbandingan adalah metode analisis yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih objek, kondisi, data, peristiwa, atau konsep dengan tujuan untuk menemukan persamaan dan perbedaannya. Tujuan akhirnya bisa bermacam-macam seperti pembentukan pilihan terbalik, memahami karakteristik masing-masing objek, atau menyusun strategi berdasarkan hasil perbandingan. Analisis perbandingan ini juga memiliki tujuan yang biasanya itu bermacam-macam seperti menilai efektivitas atau efisiensi dari suatu kebijakan atau strategi, memilih alternatif terbaik dari beberapa opsi, mengidentifikasi pola atau tren dalam data, dan menarik kesimpulan berdasarkan perbedaan dan kesamaan. Dan ada contoh penggunaan analisis perbandingan. Yang pertama itu dalam pendidikan, yang dimana membandingkan kurikulum di dua negara. Yang kedua dalam ekonomi, membandingkan pertumbuhan ekonomi dua wilayah. Dan yang ketiga itu udah dalam politik, yang dimana membandingkan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Selanjutnya ada analisis tren. Analisis tren atau trend analysis adalah metode analisis yang digunakan untuk mengamati pola atau arah pergerakan data dari waktu ke waktu dengan tujuan untuk memprediksi kondisi di masa depan atau mengevaluasi perkembangan dan suatu variabel. Analisis tren ini biasanya digunakan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, untuk menganalisis tren inflasi, pertumbuhan GDP, harga saham, dan sebagainya. Dan itu bisa juga dengan bisnis, melihat tren penjualan, tren konsumen, atau performa keuangan dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir itu ada media sosial, yang dimana untuk mengamati tren hashtag atau perilaku pengguna. Dan ada ciri-ciri analisis tren, yang dimana untuk menggunakan data time series atau berkala dari waktu ke waktu. Dan yang kedua itu ada fokus pada perubahan jangka panjang, bukan hanya fluktuasi sesaat, dan dapat bersifat menaik atau uptrend, menurun downtrend, atau change sideways. Dan yang terakhir ada analisis common size. Analisis common size atau analisis ukuran umum adalah metode analisis laporan keuangan yang menyajikan setiap pos dalam laporan keuangan sebagai persentase dan total tertentu agar memudahkan perbandingan antar periode atau antar perusahaan. Cara kerjanya, yang pertama, laporan laba rugi untuk semua pos dikonversi menjadi persentase dari penjualan bersih. Neraca untuk semua pos dikonversi menjadi persentase dan dari total aset. Tujuan analisis common size ini yang pertama untuk melihat struktur keuangan perusahaan dan membandingkan efisiensi dan profitabilitas antar perusahaan atau antar periode, dan untuk mengidentifikasi tren atau perubahan signifikan dalam pos-pos laporan keuangan. Contoh, jika penjualan bersih 1 juta dan beban pokok penjualan 600.000, maka dalam common size beban pokok penjualannya itu adalah 600.000 dibagi 1 juta dikali 100%, hasilnya itu 60%. Dengan begitu kamu bisa dengan mudah melihat beberapa besar proporsi biaya atau aset dibandingkan totalnya tanpa terganggu oleh nilai absolut. Ini laporan keuangan yang aslinya. Ini yang analisis perbandingan. Aset lancar pada tahun 2022 itu sejumlah 1.788.993 dan tahun 2023 itu sejumlah 1.32679 dan mengalami penurunan berjumlah 16.214.382.437 rupiah dan persentasenya itu 65,44 dan rasionya 5,35. Dan ada total aset tidak lancar jumlah pada tahun 2022-nya itu 30.609.338 rupiah, dan pada tahun 2023 jangka pendek pada tahun 2022 yaitu 30.609.730 ada kenaikan sejumlah 11.839 dan pada tahun 2023 itu 29.736.258.506 rupiah. Dan ada kenaikan sejumlah 11.839.429.155 rupiah
Persentasenya itu 19,36 dan rasionya 3,19. Dan persentasenya itu 19,36, rasionya itu 3,19. Selanjutnya ada total liabilitas jangka pendek pada tahun 2022 berjumlah 17549 dan 2023 779531329997. Dan ada penurunan berjumlah 19.595.368.489 rupiah. Persentasenya itu 103,19 dan rasionya itu 7,97. Dan ada total liabilities jangka panjang yang tahun 2002 itu berjumlah 571742922652615 dan pada tahun 2023 itu 5036154737 rupiah dan ada penurunan berjumlah 68127455778 rupiah dan persentasenya itu 20,47 dan rasionya itu 14,48. Dan ada total ekuitas yang berjumlah pada tahun 2022 1776899 dan 2023 1888471 dan mengalami kenaikan sejumlah 10.782.503202 rupiah. Persentasenya itu 18,8 dan rasionya 4,18. Dan ada hasil dari laba kotor pada tahun 2022 berjumlah 211749 dan tahun 2023 itu sejumlah 112661 dan mengalami penurunan berjumlah 99087 201.081 rupiah dan persentasenya itu 375,29 dan rasionya itu 8,75. Dan ini yang analisis tren dan ini yang common size. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.